Saya tidak berani untuk berpikir sedikit pun nanti saya kalau habis kemo rasanya kayak apa ya, nanti saya muntah, nanti saya apa. Saya nggak berani karena saya cuma bilang sama Tuhan, saya mau berjalan setiap hari sama Tuhan. Saya mau setiap hari saya langkah aja. Saya cuma bisa berani melangkah bersama dengan Tuhan. Saya nggak berani membayangkan macam-macam. Akhirnya, saya harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh para dokter, dan the journey with cancer starts from there. Jadi saya harus mulai menghadapi apa yang harus saya hadapi. Tidak mudah karena saya nggak tahu ke depannya gimana. Saya nggak tahu reaksi tubuh saya seperti apa menghadapi semua hal, terapi-terapi dan treatment-treatment yang harus saya lakukan selama saya menjalani semua program dari dokter yang ada. Saya tidak berani untuk berpikir sedikit pun nanti saya kalau habis kemo rasanya kayak apa ya, nanti saya muntah, nanti saya apa. Saya nggak berani karena saya cuma bilang sama Tuhan, saya mau berjalan setiap hari sama Tuhan. Saya mau setiap hari saya langkah aja. Saya cuma bisa berani melangkah bersama dengan Tuhan. Saya nggak berani membayangkan macam-macam. Setiap saat saya cuma minta tuntunan daripada Tuhan saja. Dan pada saat itu keputusan disampaikan, dikatakan bahwa dokter kemo mengatakan hal yang sama. Saya kembali ke dokter bedah saya, dia mengatakan memang kamu harus mendapatkan treatment yang sangat kuat, yang sangat keras karena tipe daripada kanker kamu itu memang tipe yang sangat mudah sekali bertumbuh, dia bilang. Itu sebabnya nggak heran hanya beberapa bulan tumbuh sampai 3 kali lipat lebih daripada ukuran yang pertama kali. Karena itu saya divonis untuk melakukan 8 kali cycle kemoterapi, 4 cycle pertama dan 4 cycle kedua dengan obat yang berbeda. Selain daripada itu, saya harus pula di radioterapi atau di sinar, di radiasi sebanyak 25 kali dalam 5 minggu. Karena setiap minggu 5 hari. Sabtu Minggu stop, 5 hari lagi, dan itu dilakukan selama 5 minggu dan harus dilakukannya di Singapura. Tidak harus, tapi suami saya maunya dilakukannya di Singapura. Nah, saat itu juga disampaikan kalau kemoterapi apa yang akan terjadi. Satu persatu dijelaskan oleh suster. Kalau kemoterapi yang dengan 4 obat pertama, rambut rontok, mual-mual, muntah, tidak bisa, kadang tidak bisa makan, mulut kita penuh dengan sariawan, sulit sekali untuk menelan, tidak ada rasanya, dan sebagainya. Waktu itu dibacakan, saya merasa saya tenang-tenang aja. Saya tidak mau berpikir terlalu jauh. Dan saya bersyukur bahwa itu adalah attitude saya berjalan bersama dengan Tuhan. Keputusan saya untuk berjalan bersama dengan Tuhan adalah saya nggak mau pikir terlalu jauh. Karena firman Tuhan mengatakan juga di dalam Matius 6 bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok akan ada kesusahannya sendiri lagi. Kekhawatiran kita, kekhawatiran saya, kekhawatiran suami saya tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup saya. Lalu untuk apa saya berpikir terlalu jauh? Saya bersyukur, sahabat Crosstalk, bahwa apa yang kita tanam di dalam kehidupan kita sebelum kita menghadapi tantangan, kita berusaha mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita berusaha mengenal Dia, kita berusaha belajar banyak dari kebenaran firman-Nya, dan itu adalah modal saat kita menghadapi tantangan. Saya percaya itu adalah modal saya yang tanpa saya sadari firman itu keluar terus, yang mengingatkan saya, yang membuat saya bisa untuk lebih kuat dan percaya dan beriman kepada Tuhan. Saya ingat tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih, tapi hidup dalam iman karena kita punya pengharapan. Hidup dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, karena kita punya pengharapan, kita selalu merasa bahwa sesuatu yang baik akan keluar dari sesuatu yang buruk sekalipun. Nah, itu yang membuat saya kuat menghadapi itu semuanya sebagai titik awal. Nah, sahabat Crosstalk, proses kemoterapi bukan proses yang gampang.
Penyakit kanker, saya harus akui, bukanlah proses yang gampang. Jadi kalau orang bisa melihat saya pada waktu itu kuat, sama sekali bukan karena kekuatan saya. Sama sekali bukan. Kalau pada waktu itu orang merasa bahwa banyak yang bilang, Grace, kamu tidak seperti orang sakit kanker. Ada teman yang menelpon, ada teman yang berkunjung ke saya. Mereka malah terhibur dengan melihat bagaimana saya merespons terhadap sakit ini dan bagaimana malahan saya suka tanya, kamu apa kabar, kamu bagaimana dan sebagainya. Sampai dari Australia ada yang menelpon dan dia bilang tidak sedang berbicara pada orang yang lagi sakit. Jadi mari kita mendekatkan diri kita pada Tuhan bukan hanya pada saat kita menghadapi tantangan, tapi dari sebelumnya, karena itu adalah taburan, itu adalah sesuatu yang kita tanam dalam diri kita, sehingga kita boleh kuat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dengan percaya pada kebenaran firman-Nya. Kemoterapi itu dijalankan berupa infus ya. Infusnya tidak terlalu lama, sekali infus, kemudian saya boleh 3 minggu istirahat, baru balik lagi 3 minggu kemudian. Dan umumnya setelah saya di kemo, itu saya akan pulang ke apartemen dan wajah saya merah dan saya akan tidur. Tidur sekitar 2-3 jam, saya bangun dan saya akan muntah habis-habisan muntahnya. Sampai tidak ada lagi yang bisa keluar seperti itu. Dan sesudah itu saya menginap 1 malam, kemudian besok harinya saya berangkat ke airport. Dan di situ kadang-kadang di airport, sampai di airport saya pun akan muntah sekali lagi. Tapi mayoritas tidak, sampai saya kembali ke Jakarta. Dan di Jakarta memang harus diakui bahwa mulut nggak enak, makan kurang enak gitu ya. Kemudian badan capek sekali, lemas sekali. Dan saya harus beristirahat di kamar. Prosesnya adalah tubuh kita akan menjadi lemah dalam tempo 7 hari. Sampai dengan 11 hari dia mulai picking up kondisinya. Jadi tubuh kita itu mulai memperbaiki dirinya lagi, sel-selnya memperbaiki dirinya. Sampai kepada hari ke-11, di mana saya mulai diizinkan atau lebih aman bagi saya untuk kalau memang mau keluar. Itu setelah hari ke-11. Karena 7 hari pertama menjadi 1 hari yang rentan. Itu sebabnya kenapa rambut kita pada rontok semuanya. Itu adalah salah satu karena dia membunuh sel yang baik. Nah, itu yang saya alami. Jadi, kadang saya muntah lagi, walaupun tidak terlalu sering, tapi kadang saya muntah seperti itu juga adanya. Nah, dan saya istirahat. Tapi satu hal yang saya pelajari, saya tidak menjadi menyerah, mulut nggak enak, udah nggak mau makan. No. Saya makan. Rasa ada rasa, nggak ada rasa, saya tetap akan makan. Dan pada waktu itu lebih kepada efek dari kemoterapi yang saya ceritakan saat ini, di mana rambut saya mulai rontok. Rambut itu bisa jatuh. Kalau saya pegang begini bisa satu kelompok yang lepas. Dan kalau saya bangun tidur, di atas bantal kepala saya itu akan ada rambut-rambut yang lepas. Sebetulnya menakutkan. Ya, waktu jalan pun bisa ada yang rontok gitu. Itu sebabnya dari kemo pertama saya sudah berangkat ke salon, saya sudah minta tolong rambut saya dibotakin. Nah, saya waktu itu sempat mikir, aduh, botak ya. Buat wanita tentunya bukan sesuatu yang membanggakan, bahkan sesuatu yang menyedihkan karena dikatakan bahwa rambut adalah mahkota perempuan. Tapi saya merasa bahwa segala sesuatu itu tidak ada sesuatu pun harus kita pertahankan. Kita melihat apa yang lebih baik dan lebih penting daripada saya juga stres melihat rambut saya rontok terus, saya bilang botakin aja. Dan sesudah itu saya memakai wig. Kalau saya keluar saya memakai wig, jadi lebih cantik. Ada 2 wig saya, yang bob model pendek ataupun yang model panjang. Nah, singkat kata, saya melewati itu semuanya dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak marah pada Tuhan. 4 obat kemo pertama yang sangat berat tersebut saya lewati dengan baik. Dan yang bersyukur adalah kondisi pemeriksaan darah saya sebelum kemoterapi itu selalu bagus, selalu mencapai standar di mana tidak menghentikan saya dari kemo cycle selanjutnya.
Dan itu adalah sebuah hal yang patut saya syukuri dan patut saya katakan bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Kalau saya bisa menjalani 8 kali kemo tanpa interval ataupun di masalah-masalah yang berarti, saya percaya itu pun berasal daripada Tuhan juga. Terpujilah nama Tuhan. Bagaimana dengan kondisi rohani kita saat kita menghadapi tantangan yang tidak mudah seperti penyakit kanker ini? Bagi kami tidak merasa malu bahwa kalau orang berkata, lu ada masalah, lu nyari Tuhan deh baru. Memang kami mencari Tuhan lebih daripada sebelumnya. Sebelumnya kami mencari Tuhan, kami bangun hubungan dengan Tuhan, kami belajar firman Tuhan, kami ikut persekutuan. Tapi saat menghadapi tantangan seperti ini, kami mencari Dia lebih lagi. Pada waktu itu, saat kami ada di Singapura, walaupun saya harus selesai operasi, harus membawa tempat untuk yang pengeluaran cairan karena rekonstruksi itu telah membuat ada insisi atau bedahan di belakang punggung saya, mengambil otot dari punggung untuk dipindahkan kepada payudara, sehingga selain daripada kekosongan payudara yang juga menimbulkan cairan yang terus keluar, begitupun juga yang ada di punggung, sehingga kami jalan, jadi pulang pun kami membawa tempat untuk menampung cairan tersebut. Jadi sekalipun saya dengan adanya selang, dengan tempat penampungan cairan seperti itu, saya tetap ikut persekutuan di hotel mana yang memang rutin ada. Kemudian ada satu persekutuan yang didatangi oleh seorang hamba Tuhan. Jadi kami mencari kebenaran firman Tuhan. Kami banyak, atau saya pribadi banyak sekali selama saya harus beristirahat 3 minggu dalam masa selesai kemo. Biasanya ada 3 minggu saya ada di rumah, dan pada saat itu saya sering sekali dan hampir setiap hari berapa jam saya akan buka worship dari Darlene, dari Don Moon ya, dari 2 video tersebut yang selalu saya gunakan untuk saya punya worship pribadi dengan Tuhan. Saya bernyanyi, saya masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Jadi disitulah saya bisa merasakan Tuhan itu begitu dekat dengan saya. Tuhan begitu mengasihi saya. Jadi dengan setiap kali saya tidak pernah tahan pada saat saya worship dengan lagu-lagunya Hillsong yang pada waktu itu masih Darlene sebagai song leadernya. Dan itu menjadi sebuah masukan dan sebuah kekuatan yang luar biasa buat saya. Terlepas dari semua yang harus saya jalani, dari semua kemoterapi, radiasi, waktu-waktu saya yang harus saya habiskan dengan banyak beristirahat, banyak untuk tinggal di apartemen di Singapura. Tuhan tidak membiarkan kita sebagai anak-anaknya, kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup untuk hanya merenung dan merasa kami sakit, saya sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, minta belas kasihan orang. Tidak, tapi Tuhan mengajarkan banyak hal dan Tuhan membukakan kesempatan banyak sekali bagi kami untuk tetap hidup di dalam pelayanan. Mungkin saya tidak bisa melayani, bernyanyi seperti yang saya rindukan, yang saya sukai, yang saya memang jalani sehari-hari waktu saya di Jakarta bergabung dengan paduan suara. Saya tidak bisa melakukan itu. Bahkan saya sudah menghitung teman-teman paduan suara saya akan melakukan konser lagu-lagu himne di Jakarta pada waktu itu. Tapi itu akan terjadi tepat setelah saya harus menyelesaikan semua daripada proses pengobatan saya. Sehingga saya tidak mungkin bisa ikut di sana. Sehingga saya tidak mungkin bisa ikut latihan. Saya sudah merelakan itu semuanya, tapi Tuhan memberikan pelayanan yang berbeda. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami untuk tetap melayani. Walaupun mungkin bukan seperti yang biasa kami lakukan. Di tempat kami menginap, kami bisa menjadi teman curhat dari asisten rumah tangga di sana yang sering ngobrol. Dia anak Tuhan juga dari luar pulau, dia bisa cerita banyak hal, dia bisa curhat pada kami, minta didoakan dan sebagainya. Lalu di sana ada pasien lain,
seorang bapak yang sendirian mengalami kanker. Waktu itu kankernya kalau saya tidak salah kanker getah bening yang sangat-sangat ganas. Sementara istrinya ada di Jawa Timur dengan anak-anak yang masih kecil, juga ada yang SMP, sehingga istrinya tidak bisa meninggalkan anak-anaknya dan tidak bisa menemani sang bapak untuk berobat di Singapura. Pada waktu itu, kami bisa membantu beliau dengan beliau membeli bahan-bahan dan kami memasak untuk beliau. Karena beliau tidak bisa, atau kami sebagai pasien cancer memang harus menjaga agar makanan kami sehat. Itu sebabnya selama ada di apartemen, kami memasak untuk beliau. Beliau membeli bahan, kami memasak dan kita makan bersama. Lalu pada saat di apartemen tersebut, di mana memang menampung banyak orang-orang sakit yang mau berobat di Singapura, kami bertemu lagi dengan seorang anak muda, masih muda, wanita yang juga mengalami sakit yang harus dioperasi. Saya lupa waktu itu sakitnya apa. Kemungkinan juga kanker payudara yang harus dioperasi, ditemani oleh ibunya. Dan pada waktu itu dia harus dioperasi. Lalu kami memiliki teman yang seringkali datang membawakan makanan, ya, membawakan belanjaan dari supermarket, membawa. Ada juga di sana ada sarang burung gitu ya, atau sari pati ayam yang kayak gitu, yang bagus-bagus, yang sehat-sehat. Terutama sarang burung itu kan mahal sekali. Tapi pada waktu yang kami kenal ini, anak muda wanita ini yang bersama mamahnya harus dioperasi, Tuhan menggerakkan kami untuk memberikan kepada dia. Waktu itu kami dapat mungkin 4 ya, kami kasih 2 kami simpan untuk saya sendiri, jadi saya kasih 2. Tapi sungguh Tuhan itu tidak pernah berhutang, sahabat Crosstalk. Jadi pada waktu itu, setelah selesai saya memberi kepada dia, lalu saya pergi keluar, pada waktu itu saya lupa kemana. Saat saya pulang, telah datang lagi berapa plastik belanjaan dari supermarket. Dan yang sangat membuat amazing bagi saya adalah, di dalamnya ada sari burung walet lagi, kalau nggak salah ada 6 botol. Jadi teman-teman, sahabat Crosstalk, saat kita menghadapi tantangan itu tidak menghentikan kita untuk memberkati orang. Dan Tuhan menunjukkan pada kita bahwa saat kita memberkati orang, Tuhan memberkati kita kembali. Jadi itu sebuah bentuk pelayanan buat kami. Dan itu sesuatu yang membuat kami berbahagia. Kami tinggal di sana juga, ada setiap Kamis itu ada seperti persekutuan, dan di situ kami berkesempatan untuk bersaksi. Kami berkesempatan juga kalau ada yang mau didoakan, kita juga sempat doa. Saya kedatangan seorang kenalan saya, adik dari sahabat saya, yang ternyata kesana juga mengalami sakit kanker juga, dan begitu ketakutan dia, dan Tuhan memberi kesempatan lagi saya untuk berdoa bagi dia. Jadi itu adalah sebuah pengalaman bahwa kanker tidak boleh menghentikan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu ada pelajaran yang kami dapatkan. Sebelum itu memang kami mengumpulkan uang dengan tabungan kami baru saja membangun rumah yang betul-betul fresh, sedang dibangun pada waktu itu. Jadi pada waktu Oktober dilakukan operasi, kondisi rumah sudah hampir jadi. Jadi sahabat Crosstalk bisa bayangkan bahwa keuangan kami tuh benar-benar habis-habisan waktu itu ya. Tabungan kami tuh minim sekali. Nah, saya bilang saya cukup lelah, cukup capek gitu. Kalau Tuhan mau sembuhin sebenarnya bisa. Nah, pada saat itu saya menangis di hadapan Tuhan dan saya tidur. Dan keajaiban memang terjadi pada keesokan harinya saat saya bangun. Sakit di punggung saya itu hilang sama sekali, dan yang luar biasa adalah, sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.